Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwasanya mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tapi ilmu apa yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini? Para ulama menjelaskan ilmu yang wajib dipelajari oleh semua orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik kaya ataupun miskin, adalah ilmu yang berkaitan dengan status kita dan hal-hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Status kita apa? Maka hal-hal yang berkaitan dengan status kita, maka itu harus kita pelajari. Oh, saya seorang ayah, maka saya harus belajar hak dan kewajiban seorang ayah. Oh, saya seorang ibu, saya harus belajar hak dan kewajiban seorang ibu. Oh, saya seorang suami, maka saya harus belajar hak dan kewajiban seorang suami. Oh, saya seorang istri, maka saya harus belajar hak dan kewajiban seorang istri. Oh, saya seorang guru, maka saya harus belajar hak dan kewajiban seorang guru. Oh, saya seorang murid, maka saya harus belajar hak dan kewajiban seorang murid. Oh, saya seorang pedagang, bisnismen, maka saya harus belajar hal-hal yang berkaitan dengan bisnis yang saya tekuni. Jangan sampai saya melakukan transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Oh, saya seorang bos, maka saya harus mempelajari hak dan kewajiban seorang bos. Saya seorang karyawan, katakan saya harus amanah, jujur, mempelajari hak dan kewajiban saya sebagai seorang karyawan. Semua status yang berkaitan dengan diri kita wajib kita pelajari. Oh, status saya seorang muslim, maka kita harus tahu yang wajib bagi kita, yang nggak boleh bagi kita, kita harus tahu. Hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita: salat, puasa, zakat, haji. Maka kita harus mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan salat, syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, hal-hal yang membatalkan salat. Oh, kita wajib puasa, wajib mempelajari hal-hal yang membatalkan puasa, entah dari segi pahalanya ataupun puasanya langsung. Oh, saya punya uang sangat banyak, saya harus zakat, maka wajib belajar ilmu zakat. Karena zakat nggak sama dengan sedekah los, kamu kasihkan siapapun ahlan wa sahlan. Tapi kalau zakat nggak boleh, khusus, dengan cara khusus kepada orang yang khusus, takarannya juga khusus, itu namanya zakat. Lalu kemudian haji, makanya kalau haji itu ada istilah manasikul haji wal umroh. Punya duit, mau menjalankan ibadah haji, maka dia harus mengikuti manasikul haji wal umrah, seperti itu. Di sisi lain, memang dari hadis ini Nabi Muhammad SAW nggak ingin umatnya menjadi orang-orang yang melakukan sesuatu tanpa adanya ilmu. Itu nggak banget gitu loh. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melakukan sesuatu atau membicarakan sesuatu, membahas sesuatu tanpa adanya ilmu. Jangan. Belajar dulu baru ngomong, belajar dulu baru melakukan, seperti itu. Di sini Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwasanya mempelajari ilmu itu hukumnya wajib. Ketika wajib nggak boleh ditawar. Kenapa? Karena wajib adalah suatu hukum yang diletakkan pada sesuatu yang sangat penting sekali, yang manfaatnya sangat besar sekali, yang apabila ditinggalkan itu tidak akan mendapatkan kemaslahatan dan pasti mendapatkan malapetaka. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Itu hukumnya wajib. Seperti itu. Maka marilah kita belajar yang dasar-dasar. Kita seorang muslim wajib sholat ada kaitannya dengan wudu, maka kita harus belajar yang namanya taharah. Taharah itu apa saja? Wudu, bersuci, menghilangkan najis, bersuci, mandi besar, bersuci. Harus belajar itu. Kenapa? Itu basic. Seperti itu. Selebihnya itu sifatnya fardu kifayah. Adapun yang dimaksud dalam hadis ini adalah fardu ain. Fardu ain itu wajib yang nggak boleh diwakilkan, nggak boleh tawar, yang apabila ditinggalkan akan rancang. Bagaimana mungkin orang itu bisa menjadi orang tua yang baik kalau dia nggak belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi suami yang baik kalau dia nggak belajar bagaimana menjadi suami yang baik? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi istri yang baik kalau dia nggak belajar bagaimana menjadi istri yang baik? Bagaimana mungkin dia menjadi guru yang baik kalau dia nggak belajar bagaimana menjadi guru yang baik? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi murid yang baik, yang sopan, ya kan?
kalau dia nggak belajar ilmunya. Maka setiap yang berkaitan dengan status kita itu hukumnya fardhu ain, wajib, nggak boleh tawar, harus dipelajari. Wallahu a'lam.